Halo Sobat Matematika. Di abad ke-17 yang penuh gejolak intelektual, muncul seorang jenius yang karyanya menyentuh hampir setiap bidang ilmu pengetahuan, Blaise Pascal. Pascal adalah seorang polimat sejati, seorang ahli di berbagai bidang yang sering disandingkan dengan Leonardo da Vinci atau Gottfried Leibniz. Ia adalah contoh langka bagaimana nalar yang tajam dapat menghasilkan penemuan saintifik sekaligus mencapai kedalaman spiritual. Ia tidak hanya merumuskan hukum dasar dalam fluida, cairan, tetapi juga meletakkan fondasi bagi teori peluang, probabilitas yang kita gunakan hari ini, dan bahkan merancang salah satu kalkulator mekanik pertama di dunia. Kisahnya adalah tentang bagaimana logika dan iman dapat hidup berdampingan. Hari ini, kita akan menjelajahi kehidupan, penemuan-penemuan, dan warisan abadi dari Blaise Pascal. Yuk, kita mulai! Biografi, sang jenius Prancis. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand, Prancis. Latar belakang keluarganya sangat terpelajar. Ayahnya, Etienne Pascal, adalah seorang hakim, pejabat pajak, dan seorang matematikawan amatir. Setelah kehilangan ibunya saat Pascal baru berusia 3 tahun, Etienne membesarkan dan mendidik sendiri putra-putrinya di Paris. Etienne sangat protektif terhadap pendidikan Blaise. Ia ingin Pascal muda menguasai studi klasik, khususnya bahasa Latin dan Yunani terlebih dahulu. Ia bahkan sempat sengaja menyembunyikan semua buku-buku matematika dari Pascal karena khawatir hal itu mengganggu fokusnya. Namun, kecerdasan Pascal tak terbendung. Konon pada usia 12 tahun, karena penasaran dengan geometri yang ia dengar dari percakapan ayahnya, Pascal secara diam-diam menemukan dan membuktikan sendiri banyak prinsip geometri. Ia bahkan membuat terminologi geometrinya sendiri dan membuktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Terkesan oleh bakat luar biasa ini, ayahnya akhirnya mengalah. Pada usia 16 tahun, Pascal sudah menulis esai tentang kerucut, karya penting tentang geometri proyektif. Kalkulator mekanik pertama, Pascalin. Kontribusi teknik terbesar Pascal datang dari kebutuhan praktis ayahnya. Ketika ia berusia 19 tahun, ayahnya Etienne ditunjuk sebagai komisaris kerajaan untuk urusan pajak di Rouen. Pekerjaan ini melibatkan perhitungan yang rumit dan berulang-ulang, seringkali menyebabkan ayahnya kelelahan. Antara tahun 1642 dan 1644, Pascal merancang dan membuat Pascalin, yang diakui sebagai salah satu kalkulator mekanik fungsional pertama di dunia yang diproduksi, meskipun hanya dalam jumlah terbatas. Mesin ini menggunakan serangkaian roda gigi yang saling terhubung untuk melakukan operasi penambahan dan pengurangan secara otomatis. Meskipun Pascal menghadapi kesulitan besar dalam mematenkan dan memproduksi Pascalin secara massal, penemuan ini adalah tonggak sejarah komputasi. Ia membuktikan bahwa mesin dapat melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh pikiran manusia. Pascalin secara langsung menginspirasi penemuan mesin hitung yang lebih kompleks oleh Gottfried Leibniz dan membuka jalan bagi era komputasi modern. Kontribusi ilmu pengetahuan murni. Kontribusi Pascal menyebar dari matematika, fisika, hingga filsafat, seringkali berawal dari eksperimen yang sederhana namun cerdas. 1. Fisika, hukum fluida, dan pembuktian vakum. Di bidang fisika, Pascal menunjukkan kehebatannya dalam mekanika fluida, cairan, hukum Pascal. Hukum ini adalah prinsip dasar yang menyatakan perubahan tekanan yang diterapkan pada fluida yang tidak dapat dimampatkan yang tertutup akan diteruskan secara merata ke setiap titik fluida dan ke dinding wadah. Secara matematis, delta P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Prinsip ini adalah fondasi dari hampir semua teknologi hidrolik modern. Dengan gaya kecil pada area kecil, A1, kita dapat menghasilkan gaya besar pada area besar, A2, memungkinkan kita menggunakan rem mobil, mendongkrak mobil, atau mengoperasikan mesin pres industri. Unit standar internasional untuk tekanan, Pascal, PA, dinamai untuk menghormatinya. Eksperimen barometer. Mengikuti karya Evangelista Torricelli, penemu barometer, Pascal melakukan serangkaian eksperimen yang terperinci. Ia meminta saudara iparnya, Florin Perrier,
untuk mengukur ketinggian kolom merkuri pada barometer di kaki dan puncak Puy de Dôme, sebuah gunung. Eksperimen ini membuktikan bahwa tekanan atmosfer berkurang secara signifikan seiring dengan peningkatan ketinggian. Ini menunjukkan bahwa udaralah yang memberikan tekanan dan membuktikan secara definitif bahwa ruang hampa, vakum itu ada, menghancurkan dogma ilmiah Aristoteles yang menyatakan bahwa alam membenci ruang hampa. 2. Matematika, peluang dan kombinatorika. Pada tahun 1654, Pascal bersama dengan matematikawan terkemuka lainnya, Pierre de Fermat, menciptakan salah satu cabang ilmu terpenting, teori peluang, probabilitas. Teori ini lahir dari sebuah masalah praktis yang diajukan oleh seorang penjudi, Chevalier de Marais, tentang bagaimana cara membagi taruhan secara adil jika permainan judi harus dihentikan di tengah jalan. Korespondensi antara Pascal dan Fermat merumuskan dasar-dasar matematika untuk memprediksi hasil yang tidak pasti. Teori ini kini menjadi fondasi utama dalam statistik, asuransi, risiko keuangan, dan ilmu data. Segitiga Pascal, Pascal's Triangle. Melalui karyanya Traité de Triangle Arithmétique, Pascal mengaitkan pola segitiga ini secara mendalam dengan probabilitas dan kombinatorika. Angka-angka dalam segitiga Pascal menunjukkan koefisien binomial, yaitu cara menghitung banyaknya kombinasi yang mungkin dalam berbagai skenario, seperti menghitung peluang hasil tertentu dalam serangkaian lemparan koin. Masa akhir dan warisan filosofis. Setelah tahun 1654, kehidupan Pascal mengalami perubahan drastis setelah ia mengalami apa yang ia sebut sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, yang sering disebut sebagai api Pascal. Ia meninggalkan sebagian besar pekerjaan ilmiahnya dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk filsafat dan teologi. Dalam karyanya yang paling terkenal, Pensées, Thoughts, yang diterbitkan setelah kematiannya, ia merenungkan kondisi manusia dan iman. Disinilah ia merumuskan taruhan Pascal, Pascal's Wager, sebuah argumen filosofis yang sangat terkenal. Ia menggunakan prinsip peluang untuk berargumen mengapa masuk akal bagi seseorang untuk percaya pada Tuhan, bahkan jika keberadaannya tidak dapat dibuktikan secara pasti. Logika taruhan. Pascal berpendapat bahwa jika Anda bertaruh pada keberadaan Tuhan dan ternyata benar, Anda mendapatkan imbalan tak terbatas, kehidupan abadi. Jika Anda bertaruh pada keberadaan Tuhan dan ternyata salah, kerugiannya minim. Sebaliknya, jika Anda tidak percaya dan ternyata salah, kerugiannya tak terbatas. Ini adalah aplikasi brilian dari logika peluang pada isu-isu eksistensial. Blaise Pascal wafat pada usia muda, 39 tahun, pada tahun 1662, akibat penyakit yang dideritanya sejak lama. Meskipun singkat, hidupnya dipenuhi dengan penemuan-penemuan yang menghubungkan matematika, fisika, teknik, dan filsafat dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Jadi, sobat matematika, Blaise Pascal adalah tokoh yang membuktikan bahwa kecerdasan tidak mengenal batas. Dari roda gigi kalkulator pertama hingga probabilitas yang menentukan peluang kita, ia memberikan kita alat untuk memahami dunia yang terukur dan tak terukur. Ia adalah bapak kalkulator, bapak hidrolika, dan salah satu pendiri teori peluang. Kuasai cara berpikir Pascal, dan kalian akan menemukan logika di balik setiap kepastian dan ketidakpastian dalam hidup. Sampai di sini dulu ya, pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.